kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal terlibat pengaturan skor, FA turun tangan. Isu tak sedap soal pengaturan pertandingan menghampiri Arsenal. Federasi Sepak Bola Inggris diketahui per Rabu lalu melaksanakan penyelidikan pada salah satu penggawa The Gunners usai kecurigaan yang melibatkan bursa taruhan Liga Inggris tertuju pada sang pemain. Informasi ini dibocorkan oleh media kenamaan Inggris The Athletic UK. Tanpa menyebutkan nama pemain yang dimaksud, mereka memberitakan pada publik jika salah satu awak Arsenal dianggap mencari kartu kuning dengan sengaja. Judi sepak bola memang bukan hanya soal menebak tim mana yang akan kalah atau menang. Sejumlah statistik atau kejadian juga ikut dipertaruhkan dengan berbagai kemungkinan termasuk kartu kuning. Terkadang seorang pemain yang rajin menerima kartu dari wasit akan jadi target rumah judi untuk dijadikan bahan taruhan. Hanya saja FA curiga karena dalam suatu pertandingan Liga Inggris musim ini yang masih dirahasiakan ada seorang petaruh yang memenangkan 65.000 pounds atau setara dengan 1,2 miliar rupiah dari menebak penerima kartu kuning. FA merasa jika uang kemenangan tersebut terlalu besar untuk dianggap sebagai kebetulan biasa. Demi menjaga ketertiban dunia judi dan sepak bola, mereka pun melaksanakan pengusutan. Kendati semuanya masih berupa dugaan dan semua objek penyelidikan masih ditutup dari publik, namun banyak yang mengira jika pemain Arsenal yang dimaksud adalah Granit Xhaka. Gelandang Swiss berdarah Albania itu memang termasuk pemain yang jadi daya tarik kartu. Ex Borussia Mönchengladbach tersebut total sudah mengoleksi 46 kartu kuning dan 4 kartu merah hanya dari 171 penampilan di Liga Inggris. Namun banyak yang menyanggah deduksi ini karena bagi Xhaka uang sebesar 65.000 pound saja sepertinya tidak pantas didapat dari cara berbahaya seperti pengaturan pertandingan. Gaji per pekannya saja bersama Arsenal adalah 100.000 pounds. Akan tetapi biasanya memang pemain melakukan match fixing tidak hanya untuk kepentingan pribadi, bisa juga karena suruhan dari bandar judi atau orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga yang tidak bertanggung jawab. Arsenal telah merespon Aston Villa atas transfer Eddie Nketiah. Aston Villa dilaporkan tertarik pada pemain depan Arsenal Eddie Nketiah. Pelatih kepala Villa telah mengontrak Philippe Coutinho, Lucas Digne, dan kiper Swedia Robin Olsen, sementara bek Skotlandia Kerr Smith telah bergabung dengan klub U23. Villa telah memperkuat beberapa posisi tapi Gerrard masih bisa menambah bek tengah baru, gelandang dan penyerang tengah. Aston Villa telah dikaitkan dengan kepindahan sensasional untuk mantan pencetak gol Liverpool dan Barcelona Luis Suarez dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi The Athletic mengklaim jika Nketiah sedang dipertimbangkan oleh Villa. Nketiah 22 tahun hanya tampil 3 kali sebagai pemain pengganti di Liga Inggris musim ini. Terlepas dari perjuangan Alexander Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang yang kini diasingkan oleh Mikel Arteta.
Nketiah memang produktif di Piala EFL dengan 5 gol dalam 4 penampilan untuk The Gunners. Sementara rekor 16 golnya dalam 17 penampilan Inggris U21 sangat mengesankan. Brighton dan Crystal Palace juga dikaitkan dengan Nketiah yang kontraknya di Emirates berakhir akhir tahun ini. Meskipun kontrak Nketiah semakin menipis, bos Arsenal Arteta bersikeras bahwa striker itu tidak akan meninggalkan Arsenal bulan ini. Dalam konferensi pers awal bulan ini, Arteta mengatakan, situasinya adalah Eddie adalah pemain kami. Dia terikat kontrak sehingga dia akan tinggal di sini bersama kami. Sementara itu, Arsenal belum merekrut pemain pada bursa transfer Januari ini. Namun The Gunners dipastikan akan sibuk pada 10 hari terakhir sebelum jendela transfer ditutup. Menurut media Italia La Nazione, seperti dikutip Mirror Kamis, Arsenal sudah menyiapkan iming-iming berupa gaji fantastis. Vlahovic akan menerima gaji senilai 308.000 pounds atau setara 6,02 miliar rupiah per pekan. Nominal yang ditawarkan Arsenal itu spektakuler karena melebihi gaji Aubameyang saat ini. Artinya The Gunners benar-benar akan menjadikan Vlahovic sebagai pemain bergaji tertinggi di Arsenal. Arsenal punya alasan serius mendatangkan Dusan Vlahovic karena talentanya memang spesial. Dia telah mencetak 17 gol dan 2 assist dalam 21 penampilan di Liga Italia musim ini. Keberadaan Vlahovic diyakini akan membuat Arsenal lebih kompetitif dalam pacuan gelar juara Liga Inggris musim depan. Pierre-Emerick Aubameyang dapat tawaran dari klub Arab Saudi Al Nassr. Klub Arab Saudi Al Nassr telah menawarkan untuk mengontrak striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sebagaimana dilansir dari laman Sky Sports, awal bulan ini Arsenal akan mempertimbangkan tawaran untuk mantan kapten mereka yang dicopot dari jabatan kapten Arsenal pada Desember setelah pelanggaran disiplin. Adapun tawaran pinjaman dari Al Nassr termasuk kewajiban untuk membeli. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 32 tahun memiliki 18 bulan tersisa di kontraknya. Dan keluar di jendela transfer ini akan menghemat sekitar 25 juta pounds dalam upah untuk sisa kontraknya. Ditanya tentang situasi Aubameyang, bos Arsenal Mikel Arteta mengatakan pada konferensi pers pada hari Rabu, dia di London dan sekarang dia akan melalui beberapa pemeriksaan karena kami belum memiliki kejelasan dari tim nasional Gabon tentang alasan mengapa dia kembali. Jelas itu kewajiban kami untuk memastikan bahwa secara medis dia aman dan dalam kondisi baik. Secara historis, dengan semua yang telah kami lakukan dengan pemain, dia tidak pernah memiliki masalah itu, tutup Arteta. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.